Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Elfarina dari kelas 11 IPA 3. Saya akan mempresentasikan bab 1 tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan beragam bentuk dengan keunikan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dengan beragam bentuk dan keunikan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita harus memuji ciptaan Tuhan Yang Maha Agung ini. Sebagai makhluk ciptaannya, kita wajib mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada kita. Kemampuan bangsa Indonesia untuk berkreasi, mencipta, dan berusaha harus disyukuri dan selalu diapresiasi. Sebagai makhluk sosial, tentunya kita wajib menghargai seluruh karya ciptaan manusia. Pada materi berikut ini, kita akan mempelajari wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bangun ruang. Awalnya, produk kerajinan di Indonesia hanya digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan juga digunakan untuk keperluan ritual tertentu. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan serta kemajuan zaman dan teknologi, produk kerajinan tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup atau keperluan ritual saja. Namun, produk kerajinan kini juga dapat berfungsi sebagai hiasan interior maupun eksterior. Dengan adanya kreativitas dan perkembangan serta kemajuan teknologi dan adanya berbagai penelitian yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok atau perguruan tinggi, akhirnya bahan yang dapat dipakai untuk membuat kerajinan pun semakin bervariasi, termasuk diantaranya yaitu bahan kerajinan yang berasal dari limbah. Pada prinsipnya, limbah dapat dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, berdasarkan wujudnya terbagi menjadi 3 jenis, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Contoh limbah gas adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh asap kendaraan bermotor, asap pabrik, asap pembakaran sampah. Sedangkan contoh limbah cair adalah air sabun, bekas cucian, minyak goreng buangan. Sedangkan contoh limbah padat adalah plastik, botol, dan kertas. Yang kedua, berdasarkan sumbernya. Terbagi menjadi 4 jenis, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Yang ketiga, berdasarkan senyawanya. Terbagi menjadi 2 jenis, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur karbon sehingga bisa dengan mudah diuraikan atau bisa membusuk secara mudah. Sebagai contoh dari jenis limbah organik misalnya kulit buah-buahan dan sayuran, serta kotoran hewan dan kotoran manusia. Sementara itu, limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon sehingga sangat sulit untuk diuraikan. Oleh sebab itu, limbah anorganik dapat pula diartikan sebagai limbah yang tidak bisa membusuk. Sebagai contoh dari jenis limbah anorganik misalnya adalah plastik, botol, beling bekas, serta pecahan kaca. Limbah berbentuk bangun ruang adalah limbah yang berbentuk bangun 3 dimensi, yaitu limbah yang memiliki volume ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri serta memiliki volume atau keruangan. Limbah berbentuk bangun ruang dapat berupa berbentuk beraturan seperti kubus, bola, kotak, dan tidak beraturan. Contoh bahan limbah yang berbentuk bangun ruang adalah limbah botol, limbah kaleng, limbah kayu, dan lain-lain. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Aspek-aspek penting dalam perencanaan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah 1. Ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun.
Pada materi pembelajaran semester 1, kita sudah mempelajari berbagai materi tentang ide dan peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Pada materi semester 2, kita akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Analisis usaha dapat digunakan untuk mencari strategi alternatif dalam bidang penjualan, bauran produk, investasi, pengembangan staf, pengusaha, pengendalian biaya, dan lain-lain. Faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktor keuntungan. Apakah usaha yang ditetapkan itu sudah mendatangkan keuntungan atau tidak? Jika setelah memperhitungkan ternyata tidak memberi keuntungan yang memadai, sebaiknya pilihan bersangkutan dibatalkan. Yang kedua ada faktor penguasaan teknis. Cara pembuatan produk kerajinan perlu dikuasai atau dipelajari dengan baik oleh karyawan atau pengrajin. Selanjutnya ada faktor pemasaran. Harus diteliti kemungkinan pemasaran dan prospek pemasarannya di waktu mendatang. Yang keempat ada faktor bahan baku. Bahan baku merupakan faktor penting yang ikut menentukan tingkat harga pokok dan kelancaran produk usaha kerajinan. Selanjutnya ada faktor tenaga kerja. Pada faktor tenaga kerja ini yang perlu dipertimbangkan adalah tersedianya tenaga kerja yang mudah dan kemungkinan untuk memenuhinya baik jumlah keahlian maupun jasa. Selanjutnya ada faktor modal. Perlu dipertimbangkan kesesuaian antara modal yang disediakan dan kebutuhan jenis usaha yang dibutuhkan. Selanjutnya, faktor risiko. Tingkat risiko yang akan ditanggung perlu dipertimbangkan dengan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Sekian video pembelajaran bab 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.